Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Girasari, kelas TE2E, nomor absen 23. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis deteksi dan distorsi sinyal SSB/SJ. Di sini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah metode deteksi SSB/SJ, yang kedua adalah kondisi ideal dan masalah praktis, lalu yang terakhir adalah analisis kasus distorsi, fase, dan frekuensi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu metode deteksi SSB/SJ. Yang pertama adalah mekanisme kerja detektor sinkron. Implementasi perkalian sinyal termodulasi. Deteksi SSB/SJ memerlukan sinkronisasi presisi dengan mengalihkan sinyal yang diterima menggunakan osilator lokal. Berbeda dengan detektor selubung konvensional, metode ini memastikan pemisahan komponen pesan dari sinyal pembawa dapat dilakukan secara akurat pada sisi penerima. Lalu selanjutnya ada penggunaan low pass filter. Setelah proses perkalian, sinyal dilewatkan melalui low pass filter atau LPF untuk membuang komponen frekuensi tinggi. Proses filtrasi ini sangat krusial guna memulihkan sinyal informasi sehingga data yang diterima sesuai dengan data yang ditransmisikan. Lalu selanjutnya adalah dampak kesalahan fase pada output. Ketidaksamaan fase pada carrier lokal menyebabkan distorsi fase yang memunculkan komponen Hilbert transform dari pesan sinyal. Meskipun suara manusia masih dapat ditoleransi melalui efek Donald Duck, distorsi ini sangat merusak kualitas transmisi musik atau gambar. Lalu selanjutnya adalah sensitivitas terhadap pergeseran frekuensi. Kesalahan frekuensi menciptakan distorsi yang bergantung pada waktu dan sangat sulit dikompensasi. Untuk menjaga kejelasan sinyal suara, batas toleransi kesalahan frekuensi harus dijaga sangat ketat, yakni tidak melebihi ambang batas sebesar 30 Hz. Lalu kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kondisi ideal dan masalah praktis. Yang pertama adalah parameter sinkronisasi carrier. Yang pertama ada keselarasan frekuensi dan fase carrier. Sinkronisasi sempurna antara osilator lokal dan pemancar sangat krusial agar sinyal pesan asli dapat dipulihkan secara utuh melalui detektor sinkron tanpa adanya interferensi sinyal yang merusak kualitas informasi. Lalu dampak kesalahan fase pada sinyal. Deviasi fase pada carrier lokal memicu munculnya komponen transformasi Hilbert yang menyebabkan distorsi fase sehingga sistem ini kurang efektif untuk transmisi data visual atau musik yang sensitif terhadap perubahan fase. Selanjutnya ada konsekuensi ketidaksesuaian frekuensi operasional. Kesalahan frekuensi menghasilkan distorsi yang bergantung pada waktu dan sangat sulit dikompensasi, di mana batas toleran maksimal untuk menjaga kejelasan suara manusia adalah 30 Hz guna menghindari kegagalan komunikasi. Lalu, analisis kondisi distorsi ganda. Terjadinya kesalahan pada frekuensi sekaligus fase menciptakan skenario terburuk dalam pemulihan sinyal SSB/SJ yang mengakibatkan akumulasi error signifikan pada keluaran akhir dan degradasi kualitas informasi yang sangat parah. Lalu kita menuju ke bagian yang ketiga, yaitu analisis kasus distorsi fase dan frekuensi. Berikut adalah dampak kesalahan fase. Yang pertama ada kemunculan komponen transformasi Hilbert, yakni ketidaksesuaian fase pada detektor sinkron memicu munculnya komponen Hilbert transform dari sinyal pesan asli. Hal ini menyebabkan pergeseran fase yang signifikan pada frekuensi sinyal yang dikirimkan melalui sistem komunikasi SSB/SJ. Lalu yang kedua ada fenomena suara Donald Duck. Distorsi fase pada transmisi vokal manusia menghasilkan efek suara yang unik, namun masih bisa dipahami oleh pendengaran. Meskipun kualitas vokal menurun, informasi verbal dalam percakapan masih bisa tersampaikan dengan tingkat toleransi yang memadai.
Yang ketiga, ada keterbatasan pada transmisi data visual. Penggunaan sinyal dan dengan kesalahan fase sangat tidak disarankan untuk pengiram musik, gambar, atau video. Distorsi ini akan merusak integritas data visual dan audio berkualitas tinggi, sehingga hasilnya tidak layak untuk digunakan. Lalu ada juga terjadinya distorsi frekuensi yang kompleks. Ketidaksesuaian frekuensi antara osilator lokal dan pemancar menyebabkan distorsi yang bergantung pada variabel waktu. Hal ini mengakibatkan sinyal informasi yang dipulihkan menjadi tidak stabil dan sulit untuk dikompensasi secara teknis. Batasan toleran frekuensi untuk komunikasi dalam aplikasi proxy transmisi suara. Kesalahan frekuensi harus dijaga sangat rendah agar pesan tetap dapat dipahami. Batas deviasi frekuensi maksimum yang masih dapat ditoleransi adalah sebesar 30 Hz. Lalu ada kerusakan kualitas sinyal pada kondisi ekstrim. Ketika kesalahan frekuensi terjadi bersamaan dengan kesalahan fase, sistem akan mengalami distorsi ganda yang sangat serius. Kondisi ini menghasilkan banyak galat pada output akhir, sehingga integritas data atau informasi asli hilang. Lalu ada ketidakcocokan untuk transmisi data multimedia. Distorsi yang diakibatkan oleh kesalahan frekuensi membuat sistem SSBSG tidak ideal untuk mengirimkan konten sensitif seperti musik dan video. Perubahan frekuensi sekecil apapun dapat merusak struktur harmonik sinyal dan menurunkan kapasitas output secara drastis. Lalu ada kombinasi kesalahan frekuensi dan fase. Yang pertama ada dampak kumulatif distorsi ganda. Terjadinya penyimpangan frekuensi dan fase secara simultan menciptakan kondisi transmisi terburuk, di mana sinyal keluaran akhir mengalami degradasi kualitas yang sangat signifikan akibat akumulasi berbagai kesalahan teknis pada sistem penerima. Lalu ada kompleksitas pemulihan sinyal informasi. Sinyal yang dihasilkan menjadi sangat sulit untuk dipulihkan karena mengandung komponen kesalahan yang bergantung pada waktu serta pergeseran fase, sehingga proses deteksi sinkron gagal mengkonstruksi pesan asli dengan akurasi yang memadai. Lalu ada batasan toleransi sistem komunikasi. Meskipun suara memiliki toleransi tertentu terhadap distorsi, kombinasi kedua error ini seringkali melampaui batas ambang 30 Hz dan stabilitas fase yang diperlukan, sehingga menyebabkan informasi menjadi tidak dapat dipahami. Lalu ada karakteristik output pada detektor. Output akhir dari low pass filter akan menunjukkan interferensi yang kompleks antara transformasi Hilbert dan pergeseran frekuensi variabel secara drastis, merusak integritas data pada transmisi musik, gambar, maupun video profesional. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.